warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga tetap sehat dan selalu bahagia ya anak-anak. Ketemu lagi nih dengan Ibu Sri di kelas daring. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, kalian tahu tidak apa yang membuat segar udara di luar? Ada yang tahu? Coba, manusia bernapas dengan apa? Ayo. Nah, jawabannya betul sekali. Tumbuhan hijau membuat segar udara karena dapat menghasilkan oksigen. Betul ya, seperti yang pernah Ibu katakan bahwa tumbuhan itu dapat menghasilkan oksigen untuk kita bernafas. Tanpa berlama-lama, yuk kita simak materinya. Nah, sebelumnya kalian tahu tidak bagian-bagian apa saja yang ada pada tumbuhan? Ayo sebutkan ada apa saja. Coba. Pintar sekali, ada akar, bunga, daun. Kemudian ada apa lagi? Ayo, apa lagi? Betul sekali, ada biji, batang, dan buah. Nah, sekarang yuk kita kenali bagian-bagian dari tumbuhan. Kalian bisa membacanya di buku tematik halaman 20. Yuk kita sama-sama baca. Nah, bagian yang pertama ada akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya, pada beberapa tumbuhan pada umbi-umbian. Nah, kemudian bagian tumbuhan yang kedua ada bunga. Coba lihat di bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Nah, kemudian bagian tumbuhan yang ketiga ada daun. Coba baca yang daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis, adalah daun. Daun ini banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Jadi zat hijau pada daun itu disebut klorofil. Daun itu terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Kemudian yang keempat ada batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Jadi hinggapnya ada di batang ya. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jadi air yang diserap oleh akar nanti akan diedarkan atau diberikan melalui batang. Kemudian bagian tumbuhan selanjutnya ada buah. Buah ini juga sering kita makan loh. Kalian pernah makan buah kan? Pasti pernah. Nah, buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah itu terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Nah, kemudian bagian tumbuhan yang terakhir adalah biji.
Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji yang berkeping 2 disebut dikotil. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa beberapa bagian tumbuhan tersebut ada yang berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan terjaga? Coba bagian dari tumbuhan yang mana yang bisa menjaga atau meneruskan tumbuhan itu berlangsung? Coba ada yang tahu? Apa ayo? Pintar sekali, bagian tumbuhan tersebut adalah biji, sebab biji merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjadi kelestariannya atau terjaga kelestariannya. Coba menurut kalian bagian tumbuhan selain biji yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan itu apa ya? Ayo, yang bisa menjaga atau melestarikan tumbuhan selain biji apa yang bisa meneruskannya? Apa? Ayo. Nah, jawabannya adalah bunga, sebab bunga berfungsi sebagai alat reproduksi yang nantinya akan menghasilkan tanaman baru dan mampu mempertahankan kelestarian tumbuhan tersebut. Nah, sekarang coba cermati teks tentang upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan pada buku tematik 3 halaman 21. Teksnya yang ada di dalam kotak yang ungu. Nah, ayo kita baca secara bersama ya. Teks di halaman 21 tentang upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiram setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk di pandangan mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi, sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani menjadi wangi. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengisi pertanyaan nomor 1 sampai nomor 3 yang ada di halaman 21 dan 22. Dikerjakan di buku tugas kalian dan teks yang tentang upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan itu ditulis ya. Nah, anak-anak, memelihara tumbuhan itu merupakan bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian lingkungan. Nah, sekarang kalian akan menanam satu jenis tumbuhan, kemudian nanti kalian rawat dan mengamati setiap perkembangannya. Tugas praktik ini ada di buku tematik halaman 22 yang ada di kotak ungu. Jadi kalian akan praktik untuk membuat satu tanaman. Bisa tanaman tomat, bisa kacang hijau, atau bisa juga cabai. Jadi kalian pilih salah satu saja. Kemudian ikuti langkah cara menanamnya. Cara menanam tumbuhannya ada di buku tema halaman 22 di kotak warna ungu. Yang pertama, pilihlah salah satu macam biji yang bisa kamu tanam. Kalian bisa pilih antara tomat, kacang hijau, atau cabai, atau tanaman lainnya yang bisa ditanam. Kemudian yang kedua, siapkan tanah dalam pot kecil. Pot kecilnya boleh kaleng bekas atau lainnya. Kemudian yang ketiga, masukkan biji di tanah dalam pot kira-kira sedalam 3 cm atau kalian bisa dibantu oleh orang tua kalian. Kemudian siram secukupnya. Kemudian simpan tumbuhanmu agar tetap terpantau. Kemudian siramlah tumbuhanmu setiap hari. Nanti tugas praktik ini akan dikumpulkan jika sudah bertunas atau ada biji yang tumbuh.
Nah, begitulah anak-anak materi mengenai bagian-bagian dari tumbuhan atau tanaman dan cara kita untuk menanam tumbuhan. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Kita akan berjumpa di pembelajaran lainnya ya. Tetap semangat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.